Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Channel yang akan memberikan edukasi saham menarik setiap hari. Disclaimer on, ini hanyalah edukasi dan informasi umum. Saham-saham yang dibahas oleh Joy Trader, keputusan investasi jual beli ada pada masing-masing Sobat Trader. Hari ini IHSG melemah 1,03%. Lalu kira-kira asing jualan sampai kapan? Ya, ini IHSG. IHSG melemah sempat 1,6% di jam 3-an. Jam 3 lebih 30 menit melemah 1,6%. Namun kemudian ada beberapa emiten yang menguat di akhir sesi kedua, sehingga pelemahan IHSG hanya menjadi 1,03%. Meskipun tetap ditutup dengan candle merah pada perdagangan hari ini, namun masih ada peluang bagi Sobat Trader yang ingin trading untuk hari esok. Mengingat ada penguatan di beberapa emiten di sesi perdagangan hari ini. Masih ada net foreign sale, tidak banyak. Hari ini hanya 684 miliar. Net foreign sale-nya tidak begitu banyak. Nah, prediksi Joy Trader berkaitan dengan IHSG, kemungkinan jika ada candle-candle hijau, hanya candle-candle hijau sementara, kemudian akan koreksi menuju supportnya di sekitar 7.400. Sobat Trader harus siap dengan volatilitas yang terjadi di IHSG, mengingat IHSG sudah naik cukup cepat dan signifikan dari bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan September. Maka jika ada koreksi-koreksi sampai pertengahan bulan Oktober, Sobat Trader harus siap dengan fluktuasinya. Tentu sektor banking masih tertekan, jangan masuk dulu di sektor banking sampai kemudian mencapai support terkuat mereka dan ada pembalikan arah. Ini Brent pada hari ini ditutup dengan candle hijau. Secara fundamentologi netral. Top buyer-nya DXYP. Average buyer-nya di average buy-nya di 6.788. Sangat dekat dengan harga closing hari ini. Terjadi net foreign sale sebesar 49 miliar. Maka secara fundamentologi besok kemungkinan masih akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi di saham Brent ini. Entah akan ditutup candle hijau atau candle merah. Namun kemungkinan besok akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi karena hari ini ditutup menguat di akhir sesi, sehingga besok di awal sesi kemungkinan Brent akan cukup volatil untuk ditradingkan. Untuk analisa teknikal yang lain tidak begitu berpengaruh dengan Brent. Sekiranya memang ada momentum yang cukup bagus untuk entry, rame diperdagangkan, maka bisa untuk day trading di saham Brent. Kalau IHSG merah, cenderung bahwa saham Brent ini akan menjadi penopang IHSG untuk IHSG tetap berada di zona yang baik ke depannya. Selanjutnya ADMR. Enjoy profit bagi Sobat Trader yang sudah entry sesuai dengan rekomendasi Joy Trader. Watchlist kita masukkan di tanggal 25 September. Kita entry di 13.50. Bagi Sobat Trader yang bisa entry di 13.50, sekarang sudah
floating profit sekitar 14%. Hari ini cukup bagus, big akumulasi untuk ADMR. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya ADMR dari harga bawah 13.50 1.300-an bisa di hold. MA20 segera golden cross MA200. Potensi masih akan menguat. Hari ini candlenya kurang bagus karena menyentuh resisten 1585 dan terjadi aksi profit taking, bahkan sempat koreksi sampai ke 1500 meskipun closingnya cukup bagus di 1545, namun sepertinya akan ada aksi profit taking di area-area dekat resisten. Net foreign sale sebesar 9 miliar di ADMR. Foreign sudah mulai profit taking di ADMR. Bagi sobat trader yang trading jangka pendek bisa untuk profit taking di sekitar 1585. Jika besok ada koreksi wajar, kemungkinan supportnya di 1480. Jika koreksi di 1480, saham yang sudah naik seperti ini biasanya akan koreksi dan kemudian akan diangkat lagi. Apakah bisa menembus resist di 1580? Kemungkinan bisa untuk jangka menengah panjang. Meskipun ada koreksi-koreksi, kemungkinan akan di sekitar 1430 maksimal supportnya. Kalau di 1480 ini akan menjadi support minornya. Jika koreksi di sekitar sini bisa untuk jadi area buy. Seperti pada hari ini di awal perdagangan sempat koreksi di 1480 kemudian menguat sampai 1580 dan gagal break resist yang cukup kuat. Sideways cukup lama, kemungkinan akan ada koreksi-koreksi di sekitar 1480 sampai 1450. Jika ada koreksi bisa untuk jadi area buy bagi sobat trader yang belum punya ADMR. ADMR ini termasuk emiten yang belum naik cukup signifikan. Kemungkinan nanti jika naik dan break sideways-nya juga akan naik dengan cepat untuk beberapa waktu ke depan. Disclaimer on. Selanjutnya Antam. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya Antam. Kita bahas dari awal video Joy Trader di 23 September. Mengingat harga nikel yang naik, maka Antam ini termasuk emiten yang masuk watchlist Joy Trader. Hari ini sempat menguat ke 1560. Selamat bagi sobat trader yang sudah taking profit karena Antam ini kemungkinan akan mengalami koreksi-koreksi minor ke 1500. Bagi sobat trader yang sudah taking profit di 1560, enjoy profit. Untuk sobat trader yang masih ingin hold, dipersilahkan. Jika ada koreksi-koreksi minor, maka koreksi-koreksi wajar. Namun kalau melihat secara teknikal, breakout yang terjadi di Antam ini tidak disertai dengan handle yang cukup kuat, maka jika ada koreksi kemungkinan akan koreksi ke 1400-an. Jika ada koreksi kemungkinan akan koreksi-koreksi kembali ke 1400-an. Seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Ini breakout di bulan Agustus, breakout, kemudian koreksi kembali ke area-area di mana dia sebelumnya breakout. Maka kemungkinan ini akan koreksi-koreksi wajar di sekitar 1420-an bagi Antam. Untuk jangka menengah panjang tentu ini cukup bagus, bahkan ada investor-investor yang sudah punya dari harga bawah siap hold untuk bisa pegang Antam sampai ke harga 2000. Namun
tentu akan ada fluktuasi harga sebab akan ada fund manager, akan ada buyer yang melakukan profit taking. Menarik, secara broker summary AKCCRXZP ada di Antam. Hari ini net foreign buy cukup besar, 103 miliar. Hari ini net foreign buy cukup besar, 103 miliar. Kemarin hanya 14 miliar. Maka bisa di watch Antam. Besok kemungkinan masih akan volatil. Antam kemungkinan akan volatil, kemungkinan akan menyentuh harga 1560-an lagi. Di perdagangan besok 3 Oktober kemungkinan akan menyentuh resist hari ini di sekitar 1560-65. Bagi sobat trader yang tetap ingin hold, sepertinya ini masih bagus secara bandarmologi, meskipun secara teknikal sudah terjadi kenaikan yang cukup tinggi di saham Antam ini. Tetap siap-siap jika ada koreksi-koreksi. Target berikutnya 1600. Kemungkinan jika melihat beberapa broker yang masuk di Antam hari ini dengan average top BR 1533, kemungkinan masih akan naik ke 1600. 1600 akan menjadi resist berikutnya, bisa untuk target area TP Antam. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah masuk di Antam sejak kita masukkan watchlist rekomendasi di harga 1375. Sudah floating profit 10% lebih. Selanjutnya BRMS. Enjoy profit bagi sobat trader yang hari ini coba entry lagi di saham BRMS atau yang masih punya dari harga 200. Dari harga 200 sudah dimasukkan watchlist oleh Joy Trader. Sejak di harga 200 kita bahas jika BRMS bertahan di 200. Kita bahas dari tanggal 25. Jika BRMS bertahan di 200 bisa untuk jadi area buy BRMS. Akan menarik jika BRMS bertahan di 200 dan setelah itu langsung terjadi kenaikan yang cukup pesat di BRMS. Hari ini pun menguat 7%. Sempat menguat 12% ke harga 288, menguat 15%, 288, kemudian koreksi, closing di 268. Secara bandarmologi terjadi small distribusi dan terjadi net foreign buy. Foreign masih beli di saham BRMS sebesar 57 miliar. Volume hari ini juga bagus bagi sobat trader yang masih punya dan belum TP di 280-an tadi, masih bisa di hold. Kemungkinan besok masih akan volatil. Jika ada koreksi, kemungkinan akan terjadi koreksi-koreksi minor dan kemungkinan akan naik untuk beberapa waktu ke depan. Target resist sudah tersentuh 288. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah TP. Jika ingin entry lagi, tunggu koreksi-koreksi minor atau tunggu ketika memang ada momentum yang bagus. Jika memang tidak bisa memantau market dan tidak tahu cara scalping, cara melihat ada momentum yang bagus, maka lebih baik di hold saja sampai sekiranya memang mencapai profit yang sesuai dengan harapan sobat trader semuanya. Enjoy profit. Jika ada koreksi, kemungkinan akan ada koreksi-koreksi minor di 250-an. Begitu pula dengan Bumi. Bumi hari ini sempat menguat ke harga 150. Meskipun closing dengan candle merah dan sempat koreksi ke 130, ditutup dengan kenaikan dari harga 130, closing di 138. Terjadi big distribusi, namun
beberapa broker ada yang average buy-nya di 143. Maka kemungkinan bumi untuk perdagangan besok masih akan volatil, masih akan ramai diperdagangkan, meskipun secara bandarmologi terjadi big distribusi. Secara foreign ini hanya net foreign sale kecil 5 miliar saja. Cukup ramai bumi hari ini, kemungkinan besok masih akan ramai. Volume transaksi hari ini cukup besar, kemungkinan besok masih akan ada keramaian di saham bumi ini. Namun bagi sobat trader yang tidak mampu memantau market dan lebih senang jika swing trading, jika sobat trader yang sudah punya di harga bawah 190 atau baru masuk di 125 sesuai dengan rekomendasi Joy Trader, masih bisa di hold, kemungkinan masih akan ada kenaikan-kenaikan berikutnya di saham bumi ini. Jika ada koreksi-koreksi, maka wajar ada volatilitas yang cukup tinggi di saham bumi. Grup Bakri sepertinya akan melanjutkan kenaikannya untuk beberapa waktu ke depan. Begitu pula dengan ENRG. Enjoy profit bagi sobat trader yang menonton video Joy Trader kemarin, kita sampaikan bahwa ada saham segrup yang belum jalan tinggi, yaitu ENRG, dan ternyata hari ini menguat cukup tinggi, sempat sampai di harga 252, sempat menguat 13%, meskipun closing di 238% menguat 7%. Namun kemungkinan besok masih akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi di saham ENRG. Berhasil breakout resistnya di 230 dengan volume yang meningkat. 230 ini menjadi resist yang beberapa kali gagal ditembus. Mulai dari bulan April ini gagal ditembus, bulan Juli gagal ditembus, hari ini berhasil ditembus 230 dan closing hari ini 238, sehingga tidak begitu jauh dengan support di 230. Kemungkinan besok masih akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi di ENRG. Ada net foreign pay sebesar 7 miliar. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah 210-an, bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Volume makin meningkat, kemungkinan ini akan naik cukup cepat seperti halnya BRMS dan Bumi. Target 260, 280 kemungkinan akan bisa tercapai untuk beberapa waktu ke depan. ENRG. Bagi sobat trader yang sudah ketinggalan BRMS atau Bumi, mau entry, bisa entry di ENRG, yang kemungkinan ini kalau koreksi-koreksi di 230 akan menjadi best price-nya. Jika besok open sama dengan low 238, bisa harga di 240. Kalau ada koreksi bisa nambah, support kuatnya di 230. Kemungkinan kalau sudah ada volume yang meningkat seperti ini, average stop buyer-nya bahkan di 244, 240, 238 ada di bawah harga average stop buyer. AKBK average buy-nya 242, maka cukup menarik. 238 untuk jadi area entry. Kalau ada koreksi-koreksi bisa jadi area entry. Kemungkinan akan melanjutkan uptrend-nya. Sudah break resist dengan kekuatan. Break resist yang dengan kekuatan seperti ini akan sangat menarik. Bahkan jika koreksi di 224 pun akan cukup menarik. Meskipun jika kembali ke 220, di bawah 220 bisa untuk jadi area stop loss. Energi masih bisa di watch untuk besok. Begitu pula dengan Harum. Harum hari ini mencoba breakout resist 1440, namun masih gagal. Sempat ke 1455, namun masih
closing di bawah 1440. Jika break 1440, energi akan melanjutkan kenaikannya ke 1560. 1560 akan menjadi target berikutnya bagi Harum. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, sudah kita rekomendasi. Kita masukkan watchlist dari 23 September. Ada koreksi-koreksi. Kita sampaikan bahwa itu koreksi wajar. Memang akan membentuk handle dan sepertinya ini handle-nya akan terwujud dengan breakout. Kemungkinan besok bisa breakout. Hari ini ada koreksi wajar karena terseret IHSG yang merah membara. Ada small akumulasi dan secara broker summary cukup bagus. YP, YU, BK, LC masuk di Harum. Meskipun secara hitungan net foreign sale 4,27 miliar, namun ada beberapa broker yang masuk di Harum. Average-nya 1426, dekat dengan last price. Jika Harum besok ada koreksi-koreksi di 1400, 1390 bisa untuk jadi area buy. Jika besok open sama dengan low 1420, maka bisa ke 1425. Open sama dengan low menjadi syarat kita untuk entry day trading. Jika masih belum punya, bisa entry jika open sama dengan low atau jika koreksi. Jika sudah punya dengan average up, ketentuannya sama. Jika ada koreksi, bisa untuk tambah. Jika open sama dengan low, bisa untuk tambah. Kemungkinan Harum ini akan melanjutkan tren naiknya, mengingat Harum belum naik cukup signifikan seperti harinya emiten-emiten komoditas yang lain. ADMR sudah naik, TIN sudah naik, Antam sudah naik, Harum ini masih sideways. Maka ini menjadi emiten yang cukup menarik bagi sobat trader yang belum punya saham komoditas. Harum bisa dimasukkan watchlist. Begitu pula Inco, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya Inco, ini sudah lebih dahulu naik. Kita rekomendasi dari tanggal 23 September. Hari ini menguat kembali. Inco secara fundamental sangat bagus. Big akumulasi. Hari ini menguat 1,90%. Closing di harga 4.300. Sempat koreksi ke harga 4.170. Bagi sobat trader yang tadi sempat taking profit karena terkena resisten dan melemah ke 4.170, kemudian panik selling, tidak apa-apa, wajar. Itu sudah keputusan yang tepat karena memang terkena resisten. Kalau ternyata diangkat naik di jam 3 sampai menguat di 4.300 dan sudah habis barang, maka itu tidak perlu disesali bagi sobat trader. Sobat trader harus punya trading plan yang jelas. Kalau memang ada koreksi di resisten, tidak kuat menembus resisten, taking profit adalah keputusan yang tepat. Jika memang berhasil menembus resist di 4.200 dan tetap bertahan di 4.200, bahkan menguat di 4.300, besok ingin entry lagi, dipersilahkan. Jika besok ada momentum yang cukup bagus, ada koreksi-koreksi kembali di 4.200, bisa untuk jadi area entry untuk saham Inco. Secara teknikal sudah naik beberapa hari, memang sudah harus diwaspadai untuk terjadinya profit taking di saham Inco. Nanti kemungkinan koreksi-koreksinya itu akan terjadi yang kemudian bankingnya akan naik. Meskipun secara bandarmologi terjadi big akumulasi, namun foreign jualan sebesar 23 miliar. Maka sobat trader yang sudah profit taking sudah keputusan yang tepat karena foreign juga sudah mulai jualan. Kalaupun besok masih akan melanjutkan kenaikan, bisa untuk area entry-nya dekat dengan resisten sebelumnya di 4.200. Kalau memang mau HK besok di 4.300-an,
harus siap jika ada koreksi-koreksi minor bagi bandar-bandar yang sudah punya di harga bawah untuk take profit. Selanjutnya mark. Mark enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di mark. Sesuai dengan analisa Joy Trader, mark ini cukup volatil, sudah mencoba break 980-nya dengan volume yang cukup tinggi, ternyata sempat koreksi sampai 940. Bagi sobat trader yang justru masuk di 940, 950, enjoy profit, hari ini kembali menguat di harga 1055. Kalau melihat secara historicalnya, setelah mark ini break sideways-nya, maka dia akan naik langsung secara cepat untuk beberapa waktu. Seperti yang terjadi di sini. Naik. Dia akan konsisten untuk naik. Mark ini cukup bagus untuk trading jangka pendek. Bagi sobat trader yang belum punya mark saat ini, bisa tunggu koreksi-koreksi minor terlebih dahulu. Karena hari ini menguat 4%. Jika besok ada koreksi, bisa untuk entry di dekat-dekat 1000, di dekat-dekat 1000. Jaraknya dengan last price cukup jauh, maka sabar-sabar dulu bagi sobat trader yang belum punya. Bagi sobat trader yang belum punya, bisa di hold. Target berikutnya 1090 akan menjadi target berikutnya. Hari ini ada net foreign buy cukup besar, 5,41 miliar. Ada ZP, CC, AK, BK. Average buy-nya 1031. Ya, kalau koreksi-koreksi di 1030, 1020 bisa untuk jadi area buy mark besok. Biasanya dia akan koreksi dulu, open high, kemudian biasanya dia akan open sama dengan high, kemudian koreksi. Nah, saat koreksi itu bisa untuk jadi area entry. Jangan beli di last price 1055. Terlalu beresiko. Selanjutnya kita akan bahas komoditas mentah, minyak mentah. Minyak hari ini mengalami penguatan. Komoditas minyak mengalami penguatan mengingat ada konflik di luar sana. Meskipun kita tidak berharap adanya konflik, namun beberapa emiten komoditas di Indonesia justru menguat karena adanya konflik tersebut. Ya, kita manfaatkan peluang yang ada. Hari ini menguat. Dan secara gambaran besar, penguatan hari ini terhitung masih belum mencapai harga tertingginya. Maka masih kemungkinan akan terjadi kenaikan minyak. Kalau secara teknikal ini akan membentuk double bottom. Double bottom jika di break kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Seperti halnya dengan emiten-emiten nikel yang berkaitan dengan komoditas nikel, nikelnya menguat, emitennya juga menguat. Maka emiten-emiten yang berkaitan dengan minyak itu juga menarik. Termasuk Raja. Raja yang sudah kita mention beberapa waktu yang lalu. Kita mention kalau koreksi di 1250-an akan menjadi best price. Bahkan kemarin sempat naik ke 1335, 1350. Kemarin sempat naik ke 1350. Bagi sobat trader yang sudah entry di 1250-an sudah bisa TP kemarin. Dan kemarin meskipun hidup dengan candle merah, Joy Trader bahas lagi untuk sobat trader yang ingin entry di Raja ini masih menarik. Meskipun ada distribusi, namun ada foreign yang masuk. Dan hari ini benar menguat kembali Raja. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah masuk di Raja sesuai dengan watchlist dari Joy Trader. Hari ini menguat 8,87%, closing di 1350. Closing dengan candle yang cukup baik. Big akumulasi dan net foreign pay sebesar 3 miliar. Kemarin juga ada net foreign pay 5 miliar, hari ini 3 miliar. Maka masih menarik bagi sobat trader yang punya saham Raja di harga bawah.
kemarin beli atau sebelumnya beli, hari ini sudah floating profit sekitar lebih dari 5%, 8%-an. Enjoy profit bagi sobat trader yang punya raja, kemungkinan besok masih akan ada kenaikan. Di awal sesi kemungkinan akan naik sampai 1380-an. Kalau ada koreksi-koreksi, maka akan ada aksi profit taking dari buyer yang sudah punya di harga bawah. Siap-siap besok jika di awal sesi langsung naik cepat, maka kemungkinan juga akan koreksi cepat. Saham raja ini cukup volatil. Jika besok dibuka merah, bagi sobat trader yang sudah punya di harga bawah, ingin profit taking juga bisa. Kalau open sama dengan high, maka kemungkinan akan koreksi. Jika open sama dengan low, kemungkinan akan melanjutkan kenaikan. Dan ini pas di resistennya. 1350 pas di resistennya. Jadi masih belum jelas apakah akan naik atau turun. Kalau naik, berpotensi menguji resisten 1400, 1430. Enjoy profit. Begitu pula dengan MEDC, sudah kita masukkan watchlist ketika tanggal 26 September. Kalau koreksi-koreksi di 1270 bisa jadi area entry, bahkan sampai koreksi di 1265. Nah, jika sobat trader benar-benar yakin untuk entry, pasti sekarang sudah floating profit. Apalagi di tanggal 30 September ini ada net foreign sale cukup besar. Namun di tanggal 1 Oktober ini candlenya hijau cukup bagus, dan hari ini open gap up menguat closing di 1400. Ada big akumulasi. MEDC cukup menarik. Kemungkinan besok masih akan ada volatilitas yang cukup tinggi di MEDC. Hari ini masih belum bisa break resist di 1400. Kemungkinan jika besok open sama dengan high akan ada aksi profit taking. Hari ini ada net foreign buy cukup besar, 105 miliar. Volume meningkat, open gap up, kemungkinan besok jika menguat akan menuju ke 1430. Target berikutnya di 1500. Sangat menarik MEDC untuk beberapa waktu ke depan, karena minyak mentah juga ada kenaikan. Dan kenaikan hari ini masih kenaikan awal. Di saat-saat komoditas menguat seperti ini, biasanya akan 2-3 hari terjadi kenaikan. Maka ini baru kenaikan awal. Besok Kamis masih akan kemungkinan naik. Jumat masih akan ada kemungkinan naik. Jika ada koreksi-koreksi di 1380, 1370, bagi sobat trader yang ingin entry bisa untuk jadi area entry. Ini akan menjadi supportnya naik. Yang sebelumnya ini support, sekarang supportnya di 1350 sampai 1370. Itu supportnya. Jika ada koreksi, justru untuk entry MEDC besok. Jika besok langsung naik, maka bisa di hold bagi yang sudah punya di harga bawah. Begitu pula dengan Akra, ini pas di MA 200-nya. Dan normal akumulasi. Secara teknikal lebih menarik MEDC. Dan lebih volatil MEDC. Namun harus siap dengan volatilitasnya yang cukup tinggi. Saat ini Akra pas di MA 200, masih belum menunjukkan breakout yang cukup kuat. Sempat ke harga 1590, ternyata crossing di 1580. Jika ada koreksi-koreksi di 1530, bisa untuk jadi area buy untuk Akra. Saat ini balasnya terlebih dahulu. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry Akra. Kita sampaikan bahwa bisa entry di 1500-an, dekat 1500. Waktu itu di tanggal 25 September, jika ada koreksi-koreksi bisa entry di 1500. Dan kalau entry sobat trader 1520, sekarang sudah floating profit. Disclaimer on, keputusan jual beli ada masing-masing. Ini hanya bersifat
edukasi dan informasi umum yang dapat diakses oleh Sobat Trader. Silahkan subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang dan membagikan informasi saham setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.